Ya Roman. Hari ini hari Kamis tanggal 4 November. Aku mau vaksin COVID, vaksin corona. Jadi tuh singkat cerita, curhat dikit ya. Pas kalau nggak salah bulan Juli Agustus tuh sebenarnya aku udah mau vaksin. Cuman di Rusia ini cuman ada 2 jenis vaksin doang, yaitu Sputnik V dan Sputnik Light. Dan kedua vaksin itu nggak bisa untuk ibu menyusui ataupun ibu hamil. Nah jadi waktu bulan Juli Agustus itu aku udah kepikiran tuh mau vaksin kan, karena kan emang lagi rame-ramenya vaksin di Indonesia juga. Di sini sih nggak rame yang vaksin. Di sini sih nggak rame yang vaksin. Di Indonesia lagi rame-ramenya dan istilahnya kayak menjadi syarat untuk terbang ke Indonesia. Jadi aku mikir apa aku vaksin ya. Cuman pas itu ternyata masih belum boleh untuk ibu menyusui. Dan aku kepikiran buat nyapi Emma itu waktu dia nggak salah sekitar 9 atau 10 bulan. Ya cuman istilahnya dokter Emma masih bilang kalau susunya masih ada, asinya masih ada, susuin aja gitu. Ya udahlah. Terus atau enggak aku juga kepikiran udahlah nggak apa-apa vaksin aja. Toh istilahnya kayak Pfizer, AstraZeneca gitu-gitu aja kan boleh untuk ibu menyusui kan. Ya udah nunggu akhirnya pas akhir Oktober kemarin itu ada kabar berita dari Kementerian Kesehatan Rusia kalau misalkan vaksin Sputnik ini boleh untuk ibu menyusui. akhirnya setelah penantian beberapa bulan, karena kita pernah nanya juga ke dokternya CMA, DSA-nya CMA, dan katanya kalau emang misalkan mau vaksin itu aku harus konsultasi kemana Beb? Ada kedua dokter Infectionist. Iya, infectionist sama apa gitu, pokoknya ada 2 kayak gitu kan. Tapi yang enggak lah, ya udah nunggu aja. Dan ini akhirnya November ini kita vaksin. Dan kenapa aku memutuskan untuk vaksin cepat-cepat? Karena dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 7 November itu Rusia itu semi lockdown. Dan pas hari Sabtu minggu kemarin tuh tanggal berapa tuh? Tanggal 30-an Sabtu minggu kemarin harusnya jadwal Emma vaksin, tiba-tiba Jumat sebelumnya itu dari poliklinik bilang yang boleh masuk ke dalam poliklinik itu hanya orang yang punya QR code. QR code itu semacam peduli lindungi kalau di Indonesia. Jadi istilahnya yang udah vaksin atau enggak boleh masuk asalkan PCR dan daftar ke QR code. Ya udah akhirnya karena hal tersebut ya udah memutuskan untuk vaksin aja. Saya takutnya sama mereka diperpanjang, nggak cuma sampai tanggal 7, bisa sampai tanggal berapa kayak gitu. Dan untuk diri saya sendiri orang-orang tuh nggak mau vaksin. Mereka vaksin hanya kalau mendesak aja gitu loh. Misalnya kalau kayak waktu itu ada pas bulan apa gitu ada peraturan untuk QR code. Kalau nggak punya QR code nggak boleh masuk ke kafe segala macam, mereka baru vaksin. Tapi itu pas rame-ramenya. Cuman kalau pas udah dicabut aturan itu, mereka udah nggak ada vaksin lagi. Jadi di sini istilahnya nggak kayak di Indonesia, nggak tahu kenapa. Mungkin mereka nggak percaya sama vaksin sini atau gimana gitu. Dan ini perjalanan kita itu ke Dubrovka, deket Dubrovka. Dubrovka itu pasar Asia yang pernah kita datang ke sana. Sayangnya ini karena lagi semi lockdown kemungkinan nggak buka. Perjalanan sekitar 40 menit. Cuman ini kita udah seperempat perjalanan ke sana. Dan appointment kita itu sekitar jam 11:30 ya Beb. Ya. Sekitar jam 11:30. Ini kita pergi tadi jalan jam 9:30, takutnya macet atau gimana. Kan kita nggak tahu ya. Gitu. Ikutin terus perjalanan kita nanti. Oh ya, aku QR code ini, vaksin ini bukan karena terpaksa ya untuk mendapatkan QR code atau untuk bisa pergi ke mall, ke kafe dengan sebebas-bebasnya itu enggak. Karena emang kalau dilihat dari keadaan sekarang kan misalnya COVID itu enggak ya naik turun lah, enggak cenderung membaik. Kadang buruk, kadang baik, kadang buruk, kadang baik kayak gitu. Jadi istilahnya untuk daya tahan tubuh aku juga untuk agar aku terserang dari COVID. Walaupun misalkan aku selama ini nggak pernah COVID, puji Tuhan. Walaupun misalkan tiba-tiba aku kena COVID, istilahnya nggak sampai yang parah banget gitu. Masih
ya membantulah si vaksin itu. Dan istilahnya kan untuk Emma juga katanya kalau misalkan minum ASI dari ibu yang udah kena udah divaksin itu kan juga bisa untuk daya tahan dia, untuk antibody dia kayak gitu. Nah, beberapa hari ini tuh mendung dan istilahnya berangin. Ini kayak ini kan gelap banget tuh. Tapi kalau misalkan untuk derajatnya sendiri sebenarnya nggak terlalu rendah banget. Kayaknya antara 8 atau 10 tadi aku lihat. Tapi ya begitulah ini. Dan karena libur panjang, jadi nggak macet. Jadi di sini walaupun semi lockdown itu pemerintah menganjurkan untuk istilahnya ya semi lockdown dari tanggal 28 sampai tanggal 7 itu, tapi nggak semua kantor itu tutup, bisa kayak work from home tuh enggak. Dan ini 4 menit lagi kita udah sampai. Jadi sekarang masih jam 10 lewat 10. Kita mungkin 1 jam atau 45 menit lebih awal. Gak apa-apa, bisa nongki-nongki dulu di mobil. Jadi kini kita udah sampai. Sekarang jam berapa, Beb? Jam setengah 11. Dan kita harus jalan dulu ke polikliniknya, nggak begitu jauh, paling ya sekitar 10 menitan. Nanti kita jalan jam berapa, Beb? Intan. Ya 10 menitan lah kita jalan ke sana. Mana aku ngantuk lagi. Jadi ini kita mau on the way ke tempat senternya untuk vaksin itu. Namanya apa, Beb, tadi? Dokter Swami. Dokter Swami atau Dokter With Us. Nah, kalau misalkan kesini bisa dilihat tuh ada metro Dubrovka, turun kalau naik metro. Nah, ini kita tadi nyebrang dari tempat kita parkir. Dan ini adalah hari Unity Day, salah satu hari libur baru di Rusia yang dibuat pada pada tahun 2004. Jadi Unity Day itu perayaan dimana agar seluruh umat beragama atau grup-grup religius sama etnik di Rusia itu mereka kayak bergabung, ada patriotismenya. Jadi itu tempatnya gini, ini tuh bukan state poliklinik atau bukan punya pemerintah, punya swasta. Jadi kita harus isi pertanyaan dan jawabannya atau tidak. Ada berapa pertanyaan ini? Oke, isi dulu. Jadi ini aku udah selesai vaksin. Dapatnya apa, Beb? Sputnik V ya? Sputnik V yaitu 2 dosis. Nah, ini nanti dosis kedua nih sekitar 2-3 minggu lagi. Dan ini untuk sertifikat yang pertama, dosis pertama. Tuh. Dan di sini tuh ternyata tadi aku salah ngomong, harusnya ada 4-5 vaksin. Cuman memang yang terkenal atau yang diimpor tuh biasa yang Sputnik V yang 2 dosis itu. Tuh. Ini aku harus nunggu sekitar 30 menitan, 15-30 menitan sampai nanti dokter atau susternya bilang boleh pulang. Nah, jadi untuk misalkan vaksin ini tuh satu dosisnya tadi dosis pertama itu Rp1.500 atau sekitar 300.000. Nggak tahu kenapa nggak bayar, mungkin aku karena belum punya PR
cuma ada temporary doang yang 3 tahun. Nah makanya untuk foreigner itu bayar, dan nanti ke dosis kedua juga bayar. Mungkin sama ya Beb, harganya ya. Ya mungkin sekitar juga 300.000 juga. Jadi untuk total 2 dosis itu 600.000 gitu. Tadi dokternya udah keluar, atau ya dokternya udah keluar, nanyain gimana kamu, baik nggak gitu. Nggak baik gitu. Jadi ini tinggal nunggu aja sampai dia udah suruh kita pulang. Tuh, tadi aku di kabinet nomor 3 yang itu. Tuh. Dan tadi pas aku kesini tuh ada banyak orang Vietnam karena dekat Dubrovka kan, pasar Vietnam. Bukan pasar Vietnam sih, maksudnya orang Vietnam biasa ada beberapa jualan di sini. Dan tadi aku lihat ketemu beberapa, mereka juga nggak tahu daftar, harusnya daftar, orang-orang Vietnam. Nah Roman kan waktu itu dia vaksin tuh bulan April, dan setelah 3 bulan tuh udah bisa revaccination lagi, jadinya vaksinasi ulang. Dan dia udah daftar ke poliklinik, dia itu poliklinik pemerintah, dan buat dia gratis ya karena dia warga negara Rusia. Tapi masih nunggu kabar kapan untuk vaksin lagi. Kemungkinan itu setelah tanggal 8 dapat kabarnya. Tuh. Nah ini kita udah selesai sekarang, udah selesai nunggu. Nanti kita lihat aja malam gimana efeknya setelah vaksin. Mungkin nanti aku coba update lagi di video yang sama. Terima kasih udah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Pakai-pakai. Bye bye.